Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab tayamum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wudhu adalah syarat sah sholat. Namun wudhu dilakukan ketika ada air. Nah, bagaimana pertanyaannya ketika tidak ada air dan dalam kondisi yang lain? Dan demikian Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah lain, tetapi dengan bertayamum. Adapun dalil tentang tayamum dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dari ayat di atas bahwa bisa kita simpulkan, yang pertama, Allah telah memudahkan kita dalam kondisi sakit. Yang kedua, ketiadaan air. Yang ketiga, dalam keadaan perjalanan. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa tayamum tidak saja pengganti wudhu, tetapi juga mandi besar. Sebab-sebab tayamum menurut para ulama fikih, diantaranya Syekh Mustafa Al-Khin. Yang pertama, ketiadaannya air secara kasat mata maupun syara. Misalnya dalam kasat mata, dalam berpergian namun tidak ada air. Secara syara, air yang ada hanya untuk kebutuhan minum saja. Yang kedua, jauhnya air. Jauhnya air dalam keadaan ketika melaksanakan sholat itu jaraknya adalah 2,5 km. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air secara kasat mata maupun syara. Misalnya secara kasat mata, airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena adanya musuh, binatang buas, ataupun dalam keadaan penjara. Secara syara, misalnya khawatir akan datangnya penyakit atau takut lama sembuhnya. Yang keempat, kondisi sangat dingin. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bertayamum. Tayamum dilakukan setelah masuk sholat. Yang kedua, tanah yang digunakan harus bersih, lembut, dan berdebu. Yang ketiga, tayamum bukan pengganti menghilangkan najis, tetapi tayamum pengganti wudhu dan mandi besar. Yang keempat, tayamum hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu, tidak digunakan untuk 2 kali sholat fardu. Yang kelima, rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Media tayamum. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tayamum digunakan hanya untuk tanah murni dan berdebu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, segala jenis bahan di permukaan bumi bisa digunakan untuk tayamum. Contohnya, ketika Anda di dalam kapal, Anda bisa menggunakan kursi dan segala halnya. Tata cara bertayamum. Yang pertama, disunahkan untuk menghadap kiblat. Yang kedua,
mengucapkan basmalah. Yang ketiga, meletakkan tangan di atas permukaan. Yang keempat, menepuknya atau meniupnya. Yang kelima, mengusapkan tangan ke wajah dan dibarengi dengan niat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, tayamum dilakukan dengan 2 kali tepukan, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali dilakukan dengan 1 kali tepukan. Perbedaan mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali ialah mazhab Hanafi dan Syafi'i, tepukan yang pertama dilakukan pada wajah, sedangkan tepukan yang kedua pada tangan sampai siku. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, hanya 1 kali tepukan dan dilakukan dengan 1 kali tepukan. Yang pertama, yang ini hanya untuk wajah, sedangkan telapak tangan ini hanya untuk pergelangan tangan saja. Yang keenam, menepuknya tangan di atas permukaan seperti halnya seperti tadi. Meniupnya atau menepuknya. Yang ketujuh, mengusapkan tangan sampai siku. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, mengusapkan tangan dari tangan sampai siku, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali hanya dari pergelangan tangan saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.